Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Hari ini adalah saatnya untuk membalas penghinaan yang telah dilakukan terhadap Akademi Batin. Pasukan pun serentak berteriak dipenuhi dengan semangat membara. Bersamaan dengan itu, aura kuat melambung setelah mereka membentuk seperti formasi besar. Dengan cepat mereka pun melesat menuju kota Han Feng yang seketika hening. Di sisi lain, sekelompok orang keluar dari satu rumah dan melesat ke arah langit. Han Feng bersama dengan yang lainnya menatap ke arah pasukan Akademi Batin. Tak lama Suqian berkata bahwa saat ini mereka akan membalas apa yang telah dilakukan Han Feng terhadap Akademi Batin. Han Feng terdiam dan melihat ke segala arah hingga akhirnya tatapan Han Feng berhenti dengan dipenuhi keterkejutan. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa Xiaoyan masih hidup dan berada tepat di hadapannya. Hatinya bergetar tak menyangka bahwa Xiaoyanlah orang yang membuat si Heart Flame merasa ketakutan. Han Feng keheranan ketika menyadari Green Lotus Flame milik Xiaoyan yang bertingkat lebih rendah dibanding miliknya, namun menimbulkan efek seperti itu. Di sisi lain, Xiaoyan menatap tajam ke arah Han Feng dan berkata bahwa Han Feng sangat beruntung tidak mengalami kematian setelah pertempuran sebelumnya. Kali ini Xiaoyan takkan melepaskan Han Feng untuk kedua kalinya. Han Feng tersenyum dengan kemarahan dan membalas bahwa Xiaoyan dapat menang karena meminjam kekuatan orang tua yang sudah mati. Seketika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritual yang sangat besar sebagai jawaban atas pernyataan Han Feng. Ia lanjut berkata bahwa hari ini dengan kekuatannya sendiri Xiaoyan akan membalaskan dendam untuk gurunya. Han Feng pun membalas bahwa ia khawatir Xiaoyan takkan sanggup melakukan hal tersebut. Dalam hatinya Han Feng memiliki rencana yang telah ia persiapkan. Dengan koneksi yang ia miliki, maka ia dapat berkomunikasi dengan satu sekte yang mengerikan dan misterius. Tubuh Yaolao mungkin sudah mati, namun rohnya masih tetap ada. Selama Han Feng menyebarkan berita mengenai Yaolao keluar, dapat dipastikan sekte tersebut akan segera mencari keberadaannya. Selain itu, ketika Han Feng membunuh Yaolao ternyata tak lepas dari peranan sekte tersebut. Jika tidak, bagaimana mungkin Han Feng mampu membunuh Yaolao yang kekuatannya berada di puncak Dozun? Tak lama, pertempuran pun segera pecah dengan Han Feng yang memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Di sisi lain, Suqian berkata pada Xiaoyan agar tidak kalah melawan Han Feng karena Xiaoyan merupakan sumber semangat bagi pasukan akademi. Jika Xiaoyan kalah, maka semangat pasukan pun akan runtuh seketika. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa tetua dapat mengandalkan kemampuan Xiaoyan untuk menghabisi Han Feng. Xiaoyan pun berbalik menatap Han Feng lalu berkata hari ini ia akan mengambil nyawa dari tubuh Han Feng. Mendengar hal itu, Han Feng sedikit bergetar lalu mereka pun bersiap untuk bertempur. Senyum dingin terpancar dan setelah itu Suqian melirik ke arah Xiaoyan dan tak menduga bahwa Xiaoyan benar-benar mampu menahan Han Feng sampai saat ini. Lin Yan yang berada di kejauhan pun tak luput dari keterkejutan dan hanya mampu menggelengkan kepala melihat Xiaoyan yang sangat kuat. Selain itu, Lin Xiuya dan Liu Qing yang telah menjadi tetua dan terlibat dalam pertempuran juga memperlihatkan ekspresi yang sama dengan Lin Yan. Sementara itu, Xiaoli merasa khawatir dengan keselamatan Xiaoyan mengingat dahsyatnya efek serangan di langit. Tak berselang lama, energi semakin memudar menyisakan kabut tipis di langit. Semua orang menatap langit yang belum menunjukkan adanya pergerakan. Setelah lama menunggu, tiupan angin menyapu kabut bersamaan dengan sosok yang melesat keluar dengan cepat. Han Feng telah keluar dari kabut membuat ekspresi semua sukacita pun terpancar di hati mereka melihat orang yang selamat adalah Han Feng. Dengan begitu, maka Akademi Batin akan sangat terpukul dan kekuatannya akan menurun. Benar saja, wajah pasukan Akademi Batin mengalami
sosok karena Xiaoyan tak kunjung terlihat. Suasana hening terus berlalu dengan mata yang dipenuhi harapan Xiaoyan selamat. Tiba-tiba Suqian berkata sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi dan membuat mereka terkejut. Suqian lanjut berkata walaupun Han Feng keluar dari kabut terlebih dahulu, namun posisi ia turun terlihat seperti orang yang jatuh karena ditendang. Mereka pun segera memperhatikan Han Feng yang turun dari langit dan benar saja mereka melihat adanya keanehan. Tak lama, kabut di langit benar-benar menghilang dihempas angin besar dan muncul sosok hitam di atas langit. Xiaoyan masih hidup dan seketika mereka pun bersorak dengan sukacita dalam hatinya. Di sisi lain, ekspresi pasukan Black Corner yang tadinya bangga seketika berubah dan terdiam. Kilat mengarah ke Han Feng, berteriak bahwa seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya harus dihukum mati. Gemuruh marah, teriakan penuh dendam pecah bersamaan dengan tinju api hijau menghantam dada Han Feng. Darah keluar dari mulut Han Feng dan dengan cepat menghantam ke tanah. Sebuah lubang tercipta akibat hantaman keras Han Feng setelah dihajar Xiaoyan. Tanpa berlama-lama, Xiaoyan mengeluarkan pedang besarnya dan melesat kembali ke arah Han Feng yang terbaring lemah. Jelas ini adalah pukulan terakhir untuk memastikan Han Feng benar-benar telah mati. Melihat hal itu, para ahli dari Black Corner segera mengarah ke Xiaoyan untuk menyelamatkan Han Feng. Mereka jelas menyadari pentingnya Han Feng untuk aliansi hitam. Jika Han Feng mati, maka aliansi secara otomatis juga akan hancur. Beruntung Suqian dan para tetua lainnya segera membuat segel hingga akhirnya mereka tidak dapat masuk. Dengan kekuatan penuh, Xiaoyan sudah berada tepat di atas kepala Han Feng dan mengayunkan pedangnya. Suara benturan dengan sangat cepat menghalangi laju pedang Xiaoyan dengan sangat mudah. Seorang pria dengan pelan berkata, apa yang dikatakan Han Feng ternyata benar. Spiritual Yao Chen berada di dalam tubuh bocah tersebut. Beralih ke Xiaoyan yang tenaganya benar-benar terkuras habis setelah serangan terakhirnya. Maka dari itu, ia tidak dapat menghindari rantai hitam yang memblokir serangannya tersebut. Xiaoyan pun segera menoleh dan terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah orang dari Hall of Soul atau Sekte Aula Jiwa.